Halo, Assalamualaikum semuanya. Saya Muhammad Syafiq Raihan akan menjelaskan mengenai definisi ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam pelayanan kesehatan, bentuk ketidaksetaraan gender dalam pelayanan kesehatan, dan upaya mewujudkannya. Dan juga mengenai pengaruh gender terhadap kesehatan reproduksi pria dan wanita. Selamat menyaksikan. Gender adalah sesuatu yang terbentuk secara sosial dan bukan dari bentuk tubuh laki-laki maupun perempuan. Ketidakadilan gender merupakan adanya ketidaksamaan atau ketidakseimbangan antara laki-laki dan perempuan di bidang sosial, khususnya di pelayanan kesehatan. Ketidakadilan dan ketidakseimbangan gender dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Di antaranya yakni keterbatasan sarana dan prasarana, faktor ekonomi, tingkat pendidikan, perbedaan fisik, nilai sosial budaya, dan lingkungan. Sementara itu, faktor internal yang terdiri dari tingkat kepercayaan diri yang rendah, memiliki perasaan tidak pantas, memiliki perasaan malu yang berlebihan, dan memiliki sifat mudah menyerah dan takut menghadapi tantangan. Di beberapa wilayah dunia, ketidakadilan antara perempuan dan laki-laki berkaitan langsung dengan perkara hidup dan mati, terutama bagi kaum perempuan. Misalnya, tergambarkan dari tingginya angka kesakitan dan kematian perempuan. Hal ini terjadi karena berbagai bentuk pengabdian terhadap kesehatan, gizi, dan kebutuhan perempuan secara langsung terhadap kualitas bayi. Kemudian, adanya perbedaan, pengecualian, atau pembatasan yang dibuat berdasarkan peran dan norma gender yang dikonstruksi secara sosial yang mencegah seseorang untuk menikmati hak asasi manusia secara penuh dan pembagian beban kerja wanita dengan pria yang meliputi tanggung jawab, curahan tenaga, dan curahan waktu. Kita tidak bisa pungkiri bahwasanya ketidaksetaraan gender yang terjadi di Indonesia memang banyak sekali, karena ini disebabkan oleh multikultural masyarakat kita yang merupakan ciri-ciri bangsa Indonesia. Selanjutnya mengenai bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang lain. Yang pertama ada subordinasi, yakni kondisi yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki. Kedua, stereotip gender, yakni penandaan terhadap suatu kelompok tertentu yang seringkali merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Yang ketiga, yakni beban ganda. Beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin tertentu. Yang keempat, yakni marginalisasi, yakni suatu proses peminggiran dari akses sumber daya atau pemiskinan yang dialami perempuan akibat perubahan gender di masyarakat. Yang terakhir, yakni kekerasan, yakni adanya perlakuan kasar atau tindakan yang bersumber dari sumber kekerasan, salah satunya kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu. Nah, lalu bagaimana upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Yang pertama, yakni dengan mengadakan musyawarah yang akan menghasilkan mufakat atau kesepakatan mutlak, di mana mufakat ini telah menjadi bahan pertimbangan matang oleh kedua belah pihak yang bermasalah. Yang kedua, yakni perlu melakukan strategi pengarus utamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. Pengarus utamaan gender ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan fungsional utama semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Ketidaksetaraan dalam kesehatan reproduksi berhubungan dengan ketimpangan ekonomi yang kemudian berkorelasi dengan ketidaksetaraan dalam kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi. Ketidaksetaraan kesehatan reproduksi sangat dipengaruhi oleh kualitas dan jangkauan sistem kesehatan serta oleh situasi ketidaksetaraan gender. Isu gender dalam kesehatan reproduksi antara lain yaitu pada kesehatan ibu dan bayi, di mana angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi di Indonesia, ketidakmampuan perempuan dalam mengambil keputusan atau kapan hamil dan di mana akan melahirkan, sikap dan perilaku keluarga yang cenderung mengutamakan laki-laki, dan permasalahan berencana seperti masih tingginya unmet need KB.
Unmet need KB yang belum terpenuhi terjadi pada perempuan dengan tingkat kesejahteraan rendah, pendidikan kurang, dan tinggal di daerah pedesaan. Hal ini akan berisiko tinggi meningkatnya kehamilan yang tidak diinginkan, serta risiko terhadap kesehatan dan dampak ekonomi seumur hidup bagi seorang perempuan dan anak-anaknya. Program KKBPK merupakan salah satu langkah tepat untuk mendukung peningkatan kesetaraan, khususnya kesetaraan gender dalam kesehatan reproduksi, meningkatkan kesehatan ibu, serta memerangi HIV atau AIDS, serta penyakit menular seksual melalui program KB dan kesehatan reproduksi, serta peningkatan partisipasi pria dalam ber-KB dan kesehatan reproduksi. Sekian materi mengenai ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.